Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam channel Zimi Sembiring. Kali ini kita akan membahas informasi seputar pegawai pemerintah perjanjian kerja. Pemerintah akan merekrut ASN, di mana ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah perjanjian kerja. Akan ada sedikit perbedaan antara proses penerimaan calon pegawai negeri sipil dan proses penerimaan pegawai pemerintah perjanjian kerja. Tentunya, hal ini juga berdampak pada perbedaan persyaratan. Namun, perbedaan persyaratan ini tidak terjadi sangat signifikan. Bagaimana persyaratannya, teman-teman? Jangan menunggu hebat untuk memulai. Memulailah untuk menjadi hebat. Intro dulu. Oke, persyaratan pertama untuk pegawai pemerintah perjanjian kerja. Persyaratan pertama adalah pelamar pegawai pemerintah perjanjian kerja harus merupakan warga negara Indonesia. Dan untuk batasan usianya agak berbeda dengan calon pegawai negeri sipil, di mana batasan usia minimumnya paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum pensiun sesuai jabatan dengan dilamar. Jadi contohnya apabila jabatan yang dilamar itu jabatan pensiunnya 55 tahun, artinya teman-teman yang berusia 54 tahun masih dapat melamar sebagai pegawai pemerintah perjanjian kerja. Yang kedua, pelamar tidak pernah dipidana penjara lebih dari 2 tahun. Hal ini sama dengan persyaratan pelamaran calon pegawai negeri sipil. Yang ketiga, teman-teman tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil, anggota Polri, prajurit TNI, atau pegawai swasta. Dan teman-teman juga tidak pernah diberhentikan dengan hormat tanpa permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Polri, prajurit TNI, atau diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, anggota Polri, dan prajurit TNI. Nah, itu dia persyaratan yang ketiga. Yang keempat, hal ini juga kurang lebih sama dengan persyaratan calon pegawai negeri sipil, yaitu teman-teman bukan merupakan anggota partai politik atau pengurus partai politik. Jadi kalau ada di antara teman-teman sekalian merupakan anggota partai politik, pengurus partai politik, sebelum melamar sebagai pegawai pemerintah perjanjian kerja, teman-teman dapat mengajukan pengunduran diri terlebih dahulu sehingga tidak tercatat sebagai pengurus ataupun anggota partai politik tertentu. Yang kelima, pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Ketika pengumuman formasi jabatan untuk pegawai pemerintah perjanjian kerja, teman-teman juga harus melamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman. Apabila teman-teman merupakan sarjana ekonomi dan jabatan yang dilamar mencari sarjana ekonomi, teman-teman dapat melamar. Namun apabila jabatan itu mensyaratkan harus merupakan sarjana teknik dan teman-teman merupakan sarjana sains, ilmu terapan, atau sebagainya, ada baiknya untuk mencari jabatan yang lain yang sesuai dengan pendidikan, kualifikasi pendidikan teman-teman sekalian. Yang keenam, teman-teman atau pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku. Jadi, pegawai pemerintah perjanjian kerja merupakan pegawai profesional dan kompetensi teman-teman juga dapat teman-teman buktikan melalui sertifikat yang masih berlaku, teman-teman. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani. Nah, bagi teman-teman juga harus menjaga kesehatan dari sekarang, kesehatan jasmani dan rohani, karena ini juga akan dibuktikan melalui surat sehat jasmani dan surat sehat rohani, teman-teman. Yang kedelapan, masing-masing pelamar pegawai pemerintah perjanjian kerja hanya dapat melamar pada satu instansi dengan satu jabatan. Jadi, teman-teman juga harus mengatur strategi supaya dapat lolos sebagai pegawai pemerintah perjanjian kerja. Yang ke-9, teman-teman juga harus memiliki pengalaman sesuai dengan jabatan fungsional yang dilamar dalam waktu minimal 3 tahun.
Jadi apabila teman-teman pernah bekerja 3 tahun sesuai dengan jabatan fungsional yang teman-teman lamar, nah maka teman-teman dapat dikatakan memenuhi syarat yang ke-9. Dan 3 tahun pengalaman kerja atau lebih harus dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh, untuk yang bekerja di instansi pemerintahan, surat tersebut ditandatangani oleh pejabat tinggi pratama. Untuk teman-teman yang bekerja di swasta, minimal direktur atau kepala divisi yang membidangi HRD atau sumber daya manusia di perusahaan swasta atau lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan di mana tempat teman-teman pernah bekerja. Itu saja 9 persyaratan umum sebagai pelamar pegawai pemerintah perjanjian kerja. Tentunya ada juga pegawai pemerintah perjanjian kerja untuk guru honorer. Nah, untuk itu nanti teman-teman bisa cek di video selanjutnya. Ini dia informasi tentang pegawai pemerintah perjanjian kerja persyaratan umum. Bagi teman-teman yang ingin request topik pembahasan tentang pegawai pemerintah perjanjian kerja, boleh tulis di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan ataupun saran, saya tunggu di kolom komentar. Saya doakan semua teman-teman yang menyaksikan video ini, yang melamar sebagai pegawai pemerintah perjanjian kerja, dapat lulus dalam proses seleksinya, dapat bekerja sebagai pegawai pemerintah perjanjian kerja. Terima kasih teman-teman. Dadah.